Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali jemaah materi kita. Poin keberapa sekarang jemaah? Masya Allah. Hafal poin keempat. Poin yang pertama tadi apa? Ada hadiahnya. Hadiah ini mana? Poin yang pertama? Oh iya. Tidak boleh nyontek. Yang pertama, ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, lebih dicintai oleh siapa? Lebih dicintai oleh Nabi daripada dunia dan seisinya. Monggo. Zikir-zikir tersebut bisa pahalanya seperti memerdekakan budak saja. Zikir-zikir tersebut pahalanya seperti memerdekakan budak saja. Pelana dan tali kekang. Terus seperti apa lagi? Seperti bersedekah onta. Terus satu lagi seperti apa? Seperti memenuhi isi langit dan bumi. Nah, Masya Allah. Ya. Ini dibaca masing-masing atau disambung? Masing-masing. Masing-masing. Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, La ilaha illallah 100 kali. Kalau yang disambung tadi itu tidak ada bilangannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Silakan sebelum saya lanjutkan. Empat kalimat tersebut kan termasuk di dalam zikir pagi. Apabila sudah lewat waktu pagi atau subuh itu apakah boleh masih bisa diamalkan? Baik. Di antara zikir tadi ada yang masuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang. Apakah bisa tetap diamalkan apabila telah melewati waktunya? Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, para jemaah, zikir pagi dan petang itu ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh. Waktu yang utama untuk zikir pagi kapan? Setelah sholat subuh. Kalau kemudian waktu yang utama untuk
zikir petang kapan? Ba'da asar. Sehingga setelah sholat subuh dan asar langsung disambung dengan zikir itu biar tidak lupa. Bagaimana kalau lupa? Kita tersibukkan dengan pekerjaan misalnya dan qadarullah lupa. Kalau sholatnya sih on time, setelah sholat tahu-tahu ada urusan mendadak sehingga kita lupa belum berzikir dan baru ingat malam pada isya sudah longgar, kok belum zikir sore saya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tidak berzikir? Maka saya katakan tetaplah lakukan zikir sore tersebut. Ya, tetap lakukan. Hanya saja jangan dibiasakan. Kenapa? Karena semakin kita terlambat di dalam berzikir, maka akan semakin terlambat pula penjagaan Allah terhadap diri kita. Sehingga kalau ingin penjagaan itu 24 jam, maka lakukan pada waktunya. Ya. Jadi gampangnya itu zikir pagi berlaku sampai sore. Kemudian kalau sore nggak zikir sampai malamnya, berarti jarak waktu sore sampai malam itu tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Dan itu berbahaya. Ya. Sehingga kalau kita ingin betul-betul perlindungan selama 24 jam, maka jangan sampai terlambat. Dan sesibuk-sibuknya kita sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk membaca semua rangkaian zikir pagi dan zikir petang, atau di salah satu di antara keduanya, maka lakukan apa yang kita mampu dari zikir pagi atau zikir petang tersebut. Jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ada satu lafaz dari rangkaian zikir pagi petang itu yang dapat kita ambil, cuman saya belum ingat yang mana zikirnya. Ya. Tatkala kita belum mampu untuk baca semuanya, baca zikir yang satu itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca itu. Nanti baru disambung lagi kalau sudah mulai longgar. Ya. Sehingga sesibuk-sibuknya, kalaupun harus diundur, maka yang ini jangan diundur satu ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini zikir yang agung. Pertanyaan yang lain? Sebentar. Ada dua. Yang pertama terkait dengan batasan kita berzikir. Dalam kita menjalankan zikir itu terkadang batasannya apakah boleh didengar orang di sebelah kita atau cukup kita saja yang mendengar zikir yang kita lakukan. Baik. Yang kedua terkait media dalam berdikir. Terkadang kalau sudah terukur itu terkadang kita kalau pakai jari tangan, kita terkadang kalau lupa itu menggunakan media semacam orang untuk tasbih ataupun dengan alat elektronik itu, apa diperbolehkan? Assalamualaikum.
Mana yang lebih utama, zikir itu dengan suara keras atau dengan suara lirih? Maka yang paling utama, zikir itu dilakukan dengan suara yang lirih. Yang penting lisan kita itu bergerak. Kalau mau dikeraskan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada manusia boleh. Tapi kalau riak jangan. Ya, jangan sampai ketika sendiri lirih. Ketika ada orang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Biar orang lihat, masya Allah, berzikir. Ah, ini bahaya. Apalagi ditampak-tampakkan. Sengaja memang. Jadi atau tasbihnya diangkat. Itu ibadah. Dalam masalah ibadah ada yang sifatnya syiar dan ada yang sifatnya bukan syiar. Syiar itu ibadah yang harus ditampakkan. Memang harus ditampakkan agar kita tahu ini loh Islam seperti ini. Maka jangan disembunyikan. Contohnya sholat. Itu harus ditampakkan. Sholat apa? Sholat fardu maksudnya. Adapun sholat duha, sholat tahajud enggak ditampakkan. Ya, haji umroh ya ditampakkan. Ditampakkannya gimana? Ya pasti kelihatan kan. Mau haji, mau juga bukan kok harus ngundang orang, kemudian diantrin ke bandara, enggak harus. Bahkan itu berbahaya bagi hati, berbahaya. Ya, padahal haji itu ibadah, umroh itu ibadah. Dalam ibadah itu harus ada dua rasa, rasa harap dan rasa cemas. Harap agar diterima dan cemas jangan-jangan nanti tidak diterima. Yang ketiga takut, takut sama harap sama, ya. Jadi harusnya khawatir. Jadi lakukan sesembunyi mungkin. Mau umroh, yang tahu cuma orang-orang penting yang terdekat saja. Gak usah diumumin, apalagi pasang pengumuman. Penghuni rumah ini tanggal sekian bulan sekian akan melaksanakan umroh sekeluarga. Ada orang lewat, wah ini berarti rumah ini kosong, kesempatan. Itulah akibat ingin pamer. Kemudian bagaimana dengan menggunakan alat bantu dalam berzikir seperti tasbih atau yang lainnya, alat digital yang melingkar di jari itu biasanya pencet-pencet. Hukum asalnya boleh, apalagi ada alasan karena lupa faktor usia. Tentunya setelah dicoba berkali-kali kok selalu lupa, maka gunakan alat itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada udzur, lebih baik dengan tangan karena itu lebih tersembunyi. Ya, tangan kita bergerak gitu, orang nggak tahu. Tapi kalau pegang tasbih orang itu tahu. Apalagi tasbihnya satu bijinya segini-segini. Ya, duduk di kursi, tasbihnya besar-besar itu, subhanallah, dengan khusyuk begini. Saya tidak suudzon, tapi ini membahayakan bagi hati. Ya, bahkan semakin khusyuk ketika banyak yang tahu, terlihat terkesan semakin khusyuk. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu terhadap isi hati seseorang. Kalau memang dia ikhlas lillahi ta'ala, enggak ada masalah. Ya. Itu tadi kembali kepada masalah kalau memang ada udzur boleh. Kalau enggak ada udzur lebih baik dengan tangan. Karena jari jemari kita ini sudah sangat sempurna. Jadi masya Allah ya, ada bisa digunakan zikir, ada ruas-ruas jari ini masya Allah. Kemudian ada pertanyaan yang lain?
hitungannya kan. Ada yang beberapa zikir yang ada nominal, ada jumlahnya 100 zikir. Betul. Karena keseringan ketiduran gitu. Pas baca ketiduran diulang lagi. Nah, itu kan jumlahnya otomatis kan lebih dari yang sudah ditentukan, misalkan 100, subhanallah, 100, istighfar 100, itu otomatis kan lebih kan. Itu gimana? Tidak mengapa. Iya. Jadi pakai perkiraan kasar. Tadi sudah berapa ya? Pakai itu dulu perkiraan kasar. Antara 20 dan 30 misalkan. Maka ambil angka terkecil. Karena itu yang pasti. Yang 30 belum pasti. Berarti kurang berapa? Kalau 100 berarti kurang 80. Nah, mulailah menghitung 80. Tidak harus diulang dari awal. Ya, tidak harus. Tapi kalau mau ulang dari awal saja, boleh-boleh saja, nggak masalah, nggak ada masalah. Ya, jadi yang tadi dihitung zikir secara umum saja. Soalnya tadi kan Ustaz bilang kalau misalkan ada hitungan yang ditentukan oleh Allah, Ya. tidak boleh dilebihkan. Ya, kalau dengan sengaja. Kalau ketiduran kan tidak sengaja. Ya, maka itu tadi caranya, hitungan yang kita yakin berapa, tinggal ditambah sisanya. Meskipun pada kenyataannya lebih, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Jangankan zikir, sholat yang wajib saja dimaafkan. Zikir wajib tidak? Tidak. Sholat yang wajib dimaafkan. Jadi syariat ini mudah, ya, maka jangan dipersulit, mudah. Yang tidak boleh itu sengaja menambah. Dia tahu, tambah ya, mumpung lagi semangat. Salat subuh 2 rakaat. Ini lagi seger kayak begini, kayaknya ya cocoknya 20. Dia nambah sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh ngotak-ngatik syariat. Akhirnya cuma dapat capek tapi nggak dapat pahala, rugi jemaah, rugi banget. Nah, disinilah pentingnya kita belajar agar dalam beramal itu tidak ikut-ikutan, tapi punya dasar. Sehingga kita amalan yang kita lakukan itu benar-benar berdasar. Berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ditolak. Gak ada lagi pertanyaan? Satu lagi, Masya Allah. Mana yang lebih afdal antara yang ada hitungannya dengan yang tidak? Baik. Ada pertanyaan. Tadi ada ketentuan hitungan. Jadi zikir itu ada yang umum sebanyak-banyaknya dan ada yang khusus, yaitu yang memang ada batasan hitungan dari Nabi yang mulia SAW. Mana yang lebih utama? Pertama, yang lebih utama 30. Yang ada hitungannya dulu, terus ditambah lagi dengan tanpa ada batasan hitungan. Ini yang lebih utama. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau harus pilih salah satu, lakukan yang ada batasan hitungannya. Karena itu yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu termasuk mengamalkan apa yang datang dari Nabi. Baru kalau ada waktu zikir umum. Begitu urutannya. Ya, begitu urutannya. Sama dengan kalimat istighfar. Dalam rangkaian zikir pagi petang, istighfar berapa kali? 100.
Setelah istighfar terasa 100, apakah boleh kita nambahi istighfar? Misalkan di siang hari pengen istighfar, boleh? Boleh. Tapi jangan dibatasi dengan hitungan tertentu, karena nggak ada dalil. Zikir secara umum istighfar. Jelas ini? Lanjut. Baik, Masya Allah. Yang keempat, nanti hadiahnya menyusul ya. Bukan saya tarik kembali hadiahnya, nanti bisa diambil nanti hadiahnya ya, karena ada pertanyaan tambahan. Wa min fadhailiha ulail kalimat annahunna mukaffiratun lidzunub. Keutamaan zikir yang 4 berikutnya adalah zikir-zikir itu mukaffirat, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jamaah, zikir itu termasuk amalan baik atau buruk? Baik. Kaidah umumnya dalam ayat Al-Quran Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan itu akan menghapus dosa atau menghapus amalan-amalan buruk kalian. Zikir amalan baik, maka zikir yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa kita, tapi dosa kecil. Salat amalan baik, maka salat yang kita lakukan itu akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita, tapi tidak semuanya, hanya dosa kecil. Meskipun kecil jangan dianggap sepele. Ya, kata ya dalam bait syair Arab, jangan dikira gunung tinggi menyulang itu ya, tingginya gunung yang sedemikian itu, besarnya gunung itu terbuat dari tumpukan kerikil, kata mereka. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan apa? Jangan meremehkan dosa meskipun kecil. Dosa kecil itu apa? Dosa kecil itu adalah segala bentuk perbuatan terlarang yang tidak ada ancaman secara khusus, tidak ada hukumannya secara khusus. Mencuri, potong tangan, kalau ada hukumannya secara khusus dan diancam dengan keras, itu kategori dosa besar. Mencuri ada hukumannya secara khusus, ancamannya keras, dosa besar. Berzina, dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua, kecil apa besar? Besar. Ancamannya keras. La yadkhulul jannata 'aq. Kata Nabi, enggak akan masuk surga anak yang durhaka sama kedua orang tua. Jadi kalau ada ancaman dari syariat itu dosa besar. Tapi kalau enggak ada ancamannya itu dosa kecil. Contohnya apa? Mengumbar pandangan, jelalatan, itu dosa kecil. Ya, meskipun kecil, dosa tetaplah dosa. Jangan pernah memandang mana dosa besar, mana dosa kecil. Jangan pernah memilah, pokoknya semuanya dosa. Yang perlu kita lihat tatkala ingin melakukan perbuatan dosa, bukan besarnya atau kecilnya dosa, tapi siapa yang sedang kita maksiati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dosa kecil yang kita maksiati Allah, dosa besar ataupun dosa kecil yang dimaksiati itu sama. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat itu memandang dosa kecil dengan dosa besar gak ada bedanya, sama-sama buruk.
karena sama-sama bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat yang kita lakukan itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kenapa kok kebutuhan kita? Karena satu, kita pengen masuk surga, dan surga itu kuncinya dengan beramal saleh. Apa kamu katakan? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab amalan-amalan soleh yang kamu lakukan pada zaman dahulu ketika kamu masih hidup. Kalau nggak mau beramal, ya jangan berharap masuk surga. Harus beramal. Ya. Kemudian dosa besar pun bisa diampuni, bisa dimaafkan dengan cara bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Kesimpulannya, memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar akan menggugurkan seluruh dosa. Ya, ditambah lagi dengan amalan-amalan kebaikan kita yang lain. Sehingga kalau jenengan jadi orang yang semangat di dalam berbuat kebaikan, untung besar. Sehingga kebaikan apapun yang ada dalam syariat ini usahakan kita lakukan sebisa kita, semaksimal mungkin. Terutama amalan-amalan yang sifatnya tidak wajib. Ya, dari amalan wajib saja dosa kita sudah terhapus. Ya, tambahi lagi dengan amalan-amalan yang sunnah, nggak rugi. Ya, semampu kita. Faqad tsabata fil musnad, disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, wa sunan Tirmidzi, wa mustadrakil Hakim, demikian pula dalam sunan At-Tirmidzi dan juga al-Mustadrak miliknya al-Imam Al-Hakim. Min hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Bapak dan anak sama-sama sahabat. Amr bin As sahabat, Abdullah anaknya Amr bin As itu juga sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Sama dengan Umar. Umar itu sahabat, anaknya juga sahabat. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas sama. Bapaknya dan anaknya sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun yaqul, tidaklah ada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Nabi mengawali dengan kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Hadis yang pertama tadi kita bahas, yang pertama apa? Subhanallah. Makanya kata Nabi, la yadurruka bi ayyi kalimatin bada'ta. Enggak masalah mau Allah takbir dulu, tahmid dulu, enggak ada masalah. Pokoknya 4. Contohnya ini. Tidaklah ada seseorang di muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ada 5. Illa kafarat anhu dunubahu, ya, illa kafarat anhu dunubahu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Akan digugurkan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya itu sebanyak atau bahkan lebih banyak daripada buih di lautan. Buih di lautan itu banyak atau tidak? Ada berapa jumlahnya? Gak bisa dihitung. Bahkan yang lebih banyak dari buih di lautan sekalipun jumlah dosa-dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan 4 kalimat atau 5 kalimat tersebut. Lihat jemaah, bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Dosa itu pasti ada yang kita lakukan.
Tapi Allah kasih jalan keluar dengan taubat dan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi jangan disalahgunakan. Disalahgunakan itu gimana? Nggak apa-apa maksiat jalan terus, yang penting zikir. Ini namanya maghrur, tertipu. Kan itu bisa terhapuskan dosa-dosanya, Ustaz. Masalahnya itu kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau dalam kondisi maksiat belum taubat, meninggal dunia, apa yang terjadi? Su'ul khatimah. Jelas ini jemaah. Jadi tetap kita hati-hati dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan kalau ada yang kita lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat itu, maka kita segera bertaubat dan tutupi dengan amalan-amalan ketaatan kita. Kemudian Hasanahu Tirmidzi wa Sahihul Hakim. Baik. Hasanul Albani, hadis ini dihasankan oleh Syekhul Albani. Wal muradu bidzunub al-mukaffirah huna, dan yang dimaksudkan dengan dosa-dosa ya al-mukaffara yang terhapuskan di sini ai as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Lima tsabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, as-shalawatul khams. Jadi Syekh di sini ingin membawakan apa yang telah beliau katakan tadi berupa penjelasan bahwa dosa yang dihapus itu dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, beliau membawakan dalil. Dalilnya apa? Kok cuma dosa kecil yang dihapuskan, dosa besar tidak? Ini dalilnya. Nabi mengatakan as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jum'ah, salat Jumat satu ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa hamba tersebut. Jadi jenengan tadi salat maghrib, jarak antara maghrib dan isya ini mungkin ada dosa yang kita lakukan, maka akan terhapus. Dari isya ke subuh mungkin ada dosa yang kita lakukan di waktu itu, akan terhapus dengan sholat ya 5 waktu tersebut. Ditambah lagi kita sholat Jumat ini sampai Jumat berikutnya kita sholat nggak bolong, maka dosa selama 1 pekan dari dosa-dosa kecil akan terhapuskan. Masya Allah, penuh penghapusan dosa. Demikian pula Ramadan 1 menuju Ramadan berikutnya ya. Jadi ada penghapusan dosa harian, pekanan dan tahunan. Meskipun demikian jemaah, jangan kita merasa bersih. Wah, udah bersih nih, ya sudah, alhamdulillah ya. Kemudian bangga diri, jangan ya. Bersyukur kepada Allah. Mukaffirat, maka itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa ma bainahunna, di antara jarak tadi, idztunibal kabair, kata Nabi, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Ada syaratnya. Dari sini dipahami bahwasanya itu semuanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau ada dosa besar yang kita lakukan, maka nggak jadi dihapus dosa kecil tersebut. Itu maksudnya. Sehingga wajib bagi kita untuk mengenali dosa-dosa besar. Dan ada di kalangan para ulama yang memang mengumpulkan dosa-dosa besar, menulis buku seperti Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau punya buku yang berjudul Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, untuk kita ketahui dan kita jauhi. Kalau nggak tahu siap ya, kalau nggak tahu dikhawatirkan nanti
terjatuh dan gak sadar. Bukan kok untuk diketahui kemudian diamalkan, bukan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh salah seorang penyair, araftu syarra la lisyarr. Abdullah ibn Mubarak, saya katakan bukan penyair. Araftu syarra la lisyarr. Aku mengenali keburukan bukan untuk aku lakukan, walakin litawaqqihi, tapi untuk menjaga diriku dari keburukan tersebut. Jenengan perlu tahu bid'ah. Jenengan perlu tahu syirik. Macam-macam syirik apa, macam-macam bid'ah itu gimana? Harus tahu. Untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari itu. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan yang itu merupakan lawan dari kebaikan, niscaya dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Dan kita akan semakin memahami apa itu sunnah kalau kita kenal lawannya. Kita akan semakin paham apa itu tauhid kalau kita mengenal tentang syirik. Pengenalan kita terhadap tauhid semakin sempurna kalau kita paham betul lawannya. Syirik itu apa? Contohnya seperti apa? Itu loh contohnya. Oh, itu syirik. Maka semakin paham kita kalau tauhid itu seperti ini. Karena kalau yang seperti itu syirik. Itu maksudnya. Kemudian faquyyidat takfiru bijtinabil kabair. Maka penghapusan dosa ini diikat dengan syarat dijauhinya dosa-dosa besar. Li'annal kabirata la yukaffiruha illa taubah. Karena dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubah. Makanya Nabi perintahkan kepada kita untuk bertaubat kapan? Kapan jemaah? Sesegera mungkin, setiap hari. Gimana caranya? Gimana cara taubat jemaah? Gimana cara taubat? Ya, menyesal. Ketika kita sadar dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, bahkan kita tahu itu kategori dosa besar, maka harus menyesal, ya, dengan penyesalan yang sangat. Kemudian harus melepaskan diri kita dari dosa tersebut. Maksudnya jangan sekedar menyesal, kemudian nanti setelah menyesal mau tak lakukan lagi, jangan. Benar-benar kita berlepas diri, menyesal dan kita lepaskan diri kita dari dosa itu, nggak mau lagi. Dan kita menyesal, bersedih kenapa melakukan dosa tersebut. Ya, sekaligus benci dengan perbuatan itu. Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau doa-doa yang semisal. Ya. Rabbighfirli atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin faghfirli. Minta ampun. Mudah. Beda dengan zamannya Nabi Musa. Orang kalau mau taubat dari dosa besar, caranya dengan membunuh dirinya. Bunuh diri. Berat. Bersihkan najis dengan dipotong pakaiannya. Nanti ditambal dengan kain yang lain. Berat. Alhamdulillah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini mudah. Najis tinggal dicuci, dibersihkan dan dicuci. Ya. Kemudian wa fi hadzal ma'na rawahu Imam Tirmidzi, dan yang semana dengan hadis ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya an Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatin, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu pernah melewati sebuah pohon yang kering, al-waraqi, daunnya, ya, daunnya kering. Fadarabaha bi'asa, kemudian daun yang kering itu dipukul oleh Nabi dengan tongkat beliau. Fatanatharul waraq, daun kering itu kalau dipukul apa yang terjadi?
ya, rontok, ya, berguguran, ya, faqala, ya, atau ya pecah, ya, pecah, tidak utuh lagi daunnya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal hamdalillah, sesungguhnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la tusaqitu min dunubil abdi kama tusaqitu waraqu hadhihi syajarah. Sesungguhnya bacaan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar itu akan menggugurkan dosa-dosa hamba sebagaimana gugurnya daun dari pohon tersebut. Hadis yang semakna dengan itu tadi. Hasanahul Albani, hadis ini dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Yang kelima, wa min fadaili haula'il kalimat, keutamaan kalimat 4 tadi, annahunna gharsul jannah. 4 kalimat itu tadi merupakan tanamannya surga. Rawat Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailatan usriya bi, aku pernah bertemu dengan Ibrahim di malam Isra Mi'raj. Di mana? Di dunia apa di langit? Di langit. Langit yang keberapa? Ya, antara 6 dan 7. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Ya, berarti kita semuanya juga dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Kabarkan kepada mereka umat wahai Muhammad bahwasannya tanahnya surga itu bagus, baik. Bukan tanah yang tandus dan keras, enggak. Bagus tanahnya. Azbatul ma, air dalam surga pun tawar, seger. Wa annaha qi'an, ya, dan bahwasanya itu merupakan qi'an, ghirasuha, ya, tanamannya, tanaman di surga itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, itu tanaman surga. Jadi maksud, ya, wal qi'an jam'u qa' wa huwal makanul mustawil wasi' min watatin minal ardi ya'luhu ma'us sama' fa yumsiku wa yastawi nabatu. Qi'an itu tanah yang datar, luas, ya. Tanah itu, ya, disiapkan untuk tanaman-tanaman yang akan tumbuh dari zikir tadi. Jadi gampangnya gini jemaah, setiap kali kita mengucapkan subhanallah, tertanam satu tanaman di surga, muncul. Walhamdulillah, muncul satu tanaman, namanya tanaman alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar, satu kali ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 tanaman muncul.
semakin banyak ucapan kita terhadap kalimat-kalimat thayyibah tersebut, semakin banyak tanaman-tanaman yang akan kita miliki nanti di surga. Sehingga jangan heran ketika masuk surga, loh kok saya punya sawah atau ladang sedemikian besar, dari mana? Ya dari zikir jenengan. Gak perlu capek-capek ngumpulin duit beli tanah yang luas, gak perlu capek-capek membaca tanah, sudah punya tanaman. Jadi berdagang dengan Allah itu menguntungkan sekali semua, dan mudah banget. Untungnya berlipat-lipat, melakukannya juga mudah, amalannya mudah, tinggal kemauan itu saja sebenarnya. Orang mencari rupiah itu meskipun susah, harus jerih payah terlebih dahulu dilakukan, tidak? Dilakukan demi rupiah. Lah zikir, jerih payah yang kita lakukan tidak sebesar jerih payah ketika mencari rupiah. Kenapa tidak kita lakukan? Itu maksud saya. Sangat mudah. Karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya ingin kita semuanya masuk ke dalam surganya, dan Allah itu gak ingin ada yang masuk ke dalam neraka. Cuman pada kenyataannya ada yang mau nurut, ada yang tidak nurut. Yang nurut masuk surga, yang gak nurut masuk neraka. Sehingga jangan dikatakan Allah itu zalim, enggak. Karena dia yang telah memilih jalan itu. Ustaz, katanya kan takdir. Iya betul, itu takdir. Tapi apakah kita tahu bahwasanya Allah itu telah mentakdirkan kita masuk neraka atau surga? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka lakukan yang terbaik. Nabi mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, Allah akan mudahkan jalannya. Jangan akhirnya pasrah. Karena sudah ditentukan oleh Allah, ya sudah, santai aja lah. Kalau memang takdirnya masuk surga, ya nanti bakalan masuk surga. Bukan begitu. Harus ada ikhtiar. Sama halnya orang lapar, ya dia akan cari makan. Orang haus, dia akan cari minum. Orang pengen punya anak, nggak mungkin kalau nggak menikah, ya dia menikah. Ikhtiar harus diusahakan. Ya. Wal maksud annal jannah yanmu ghirasuha sari'an. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya surga tanamannya itu akan tumbuh dengan cepat. Bihadhil kalimat, dengan kalimat-kalimat ini, kama yanmu ghirasul qi'an minal ardi wa nabatuha, sebagaimana tumbuhnya tanaman-tanaman di tanah yang datar tadi yang ada di bumi. Itu tumbuhnya cepat dengan zikir tersebut, ya. Tumbuh cepat tanaman itu, masya Allah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini jemaah? Tidak ada pertanyaan? Mau tambah apa cukup? Cukup. Berarti ada 5 poin keutamaan yang telah kita ilmui atau kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, yang tadi ini hadiahnya untuk ya teman kita tadi, bapak itu tadi, tinggal 3. 1 sampai 5. Ada lagi gitu. 1 sampai 5 ini masya Allah kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, masya Allah, bagus ini kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena memang doa itu sebisa mungkin kita ambil dari
Al-Quran atau sunnah Nabi yang mulia SAW. Jangan merangkai sendiri. Kenapa? Jadinya nggak bangun-bangun, nggak selesai-selesai doanya, karena permintaannya banyak. Sedangkan doa yang datang dari Nabi itu sudah mencakup semua keinginan kita. Contoh, sering-sering saja mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak perlu dirinci. Itu jenengan sudah minta kebaikan di dua tempat sekaligus, di dunia iya, di akhirat iya, serta minta perlindungan dari neraka. Itu sangat cukup. Enggak perlu dirinci. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari orang-orang yang buruk, dari ini, dari itu. Enggak usah kelamaan. Ya, makanya penting kita mengetahui doa dari Nabi yang mulia SAW. Kalau belum hafal bahasa Arabnya, ya boleh sambil baca begini berdoa. Ya, atau diingat-ingat maknanya kemudian diucapkan atau didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 sampai 5 siapa? Enggak ada? Masya Allah. Pertama, kedua, yang ketiga, ya betul. Lanjutkan yang keempat. Boleh lihat nggak apa-apa. Mengawas dosa-dosa kecil. Yang kelima, tanaman surga. Silakan diambil tak. Kemudian kenapa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu jawabannya? Betul. Karena kebutuhan. Yang pertama karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena kita butuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bikin pertanyaan dapat hadiah? Ya. Pertanyaan yang bagus. Dari apa yang antum tangkap? Apa judul buku yang sedang kita kaji? Sudah tadi, kasih kesempatan yang lain. Ibu-ibu ada yang tahu? Ya, silakan. Apa judul buku yang sedang kita bahas? Ibu-ibu. Apa Bu? Keutamaan 4 kalimat zikir. Masya Allah. Bahasa Arabnya fadhailu, ya, arba'il kalimat. Nanti dikasihkan ya, nggak tahu ibu siapa itu, ya. Kemudian siapa penulis buku tersebut? Masya Allah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Masya Allah. Ini ibu yang sama apa beda? Oh, ibu yang sama, hadiahnya 1. Tayyib. Hadiahnya nanti dikasihkan ya. Kemudian apa tadi ya? Tayyib. Zikir itu kata Nabi akan menghilangkan karat dari hati kita sebagaimana hilangnya titik-titik. Siapa yang tahu? Oh, Masya Allah. Karat dari besi. Masya Allah. Tafadhal. Gantian pertanyaan untuk ibu-ibu, kasihan ya. Untuk ibu-ibu,
berapa banyak dosa yang bisa dihapuskan dengan zikir 4 kalimat tersebut? Jangan keroyokan. Ya, salah satu. Ya, monggo. Salah satu. Bisa menghapus dosa yang jumlahnya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Jadi sebanyak apapun dosa akan bisa dihapuskan dengan zikir ini, masya Allah. Ya, untuk ibu tadi nggak tahu siapa, nanti tolong disampaikan. Yang dua ini untuk teman kita tadi itu ya, siapa ya? Sekalian sama bapaknya itu tolong dikasih. Amin. Tinggal 3. Tak carikan pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya. Bila mengucapkan zikir Allahu Akbar sebanyak 100 kali, maka pahalanya seperti titik-titik. Sedekah 100 onta. Silakan Pak. Masya Allah. Ibu-ibu lagi sekarang. Ibu-ibu lagi. Masya Allah. Hilang ngantuknya kalau ada hadiahnya. Tadi kayaknya sudah ngantuk. Taib. Kita carikan pertanyaan yang mudah. Taib. Saya tadi menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan zikir. Apa yang dapat ditangkap dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut? Meskipun tidak menukil lafaznya tidak apa-apa. Kurang lebih maknanya seperti apa? Tentang berkaitan dengan zikir. Beliau memberikan perumpamaan. Ibu-ibu, silahkan. Di awal pembahasan saya menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tidak ada ibu-ibu? Bapak-bapak? Masya Allah, Pak Ani, silakan. Masya Allah. Ibarat ikan yang butuh air. Kemudian zikir ini merupakan kebutuhan apa? Kebutuhan tangan, kaki atau mata? Kebutuhan hati. Zikir itu kebutuhan hati kita. Sebagaimana ikan butuh air, hati juga butuh zikir. Kalau enggak gersang, masya Allah. Pak Hanif, tolong dikasihkan beliau. Hadiah yang terakhir ini beda. Ya. Berarti cocoknya untuk bapak-bapak apa ibu-ibu ini ya. Fikih dan psikologi muamalah istri ibu mertua serta peran suami antara mereka berdua. Cocoknya ibu bapak ini. Khusus yang mau nambah. Masya Allah. Ibu-ibu ya. Muamalah istri ibu mertua. Oh iya. Peran suami antara mereka berdua, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu lagi. Ya. Pertanyaan yang mudah saja. Apabila kita mengucapkan kalimat tahmid sebanyak 100 kali, pahalanya seperti apa? Ibu, jangan keroyokan. Seperti menyiapkan 100 kuda bersamaan dengan
pelananya dan tali kekangnya, masya Allah. Karena jawabnya bersamaan, nanti dibagi-bagi isinya ini berarti. Ya. Nanti ini apa namanya, bisa diundi. Yang merasa menjawab nanti diundi, tulis namanya terus pakai arisan. Ya. Kalau memang merasa masing-masing, jadi beberapa orang yang menjawab tadi silahkan arisan. Atau digilir bacanya per hari. Oh gitu, boleh. Atau digilir bacanya berhari. Hadza wallahu taala alam bisawab. Demikian para jamaah, masya Allah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.